Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita lanjut belajar lagi mengenai blockchain. Sekarang kita akan belajar mengenai blockchain governance. Nah, sebenarnya apa sih blockchain governance itu? Jadi analoginya seperti ini. Setiap organisasi dan proyek pengembangan software memerlukan cara untuk menyelesaikan setiap keputusan di sepanjang roadmap-nya. Begitu juga dengan proyek blockchain. Setiap blockchain selalu berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, untuk berkembang diperlukan adanya perubahan. Nah, setiap adanya perubahan, maka diperlukan adanya keputusan tentang perubahan itu. Nah, di sini blockchain governance itu bekerja. Jadi, blockchain governance itu tata cara untuk mengatur bagaimana keputusan pengembangan blockchain itu diambil. Jadi, intinya ini adalah semacam aturan-aturan bagaimana suatu perubahan di dalam blockchain itu diterapkan. Nah, untuk strategi blockchain governance atau strategi pengelolaan blockchain itu ada beberapa yang populer. Yang pertama ada benevolent dictator for life, ada core development team, open governance, dan terakhir ada on-chain governance. Kita mulai dari yang pertama dulu. Benevolent dictator for life. Nah, jadi ini tuh apa? Jadi setiap keputusan itu dimiliki oleh pencipta atau lead lagi atau lead developer dari blockchain itu. Contohnya yang gampang adalah semisal Vitalik Buterin atau founder dari Ethereum. Nah, setiap keputusan untuk penambahan fitur, perubahan-perubahan yang terjadi di blockchain Ethereum, keputusan final itu ada di tangan Vitalik Buterin. Jadi setiap keputusan benar-benar ada di tangannya si Vitalik Buterin. Contoh lagi apa ya? Contoh lagi misal saya punya sebuah perusahaan. Nah, setiap keputusan final itu ada di tangan saya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada lagi core development team. Nah, yang ini dia tuh mirip kayak project open source. Siapa saja boleh melakukan request fitur, tapi keputusan final itu ada di tangan development team. Biasanya ya, kita kalau di project open source ya, kita itu bisa ngelakuin pull request atau kita melakukan request suatu fitur. Atau kita juga bisa, yang pull request itu kita buatin sebuah kode. Nah, kodenya itu adalah suatu fitur-fitur tertentu. Nah, keputusan finalnya ada dari development teamnya. Yaitu apakah si development team bakal melakukan merge si pull requestnya ke dalam code-nya atau hanya mengabaikannya saja. Seperti itu. Ini adalah contoh dari strategi core development team. Nah, ada lagi yang namanya open governance. Kalau di open governance, keputusan itu dipilih oleh pengguna. Jadi, semisal ada suatu blockchain, misalnya suatu blockchain A. Nah, si pengguna blockchain A itu menentukan apa? Menentukan fitur-fitur yang nantinya bakal ditambah ke dalam blockchain. Untuk pengambilan keputusannya itu macam-macam ya. Bisa salah satunya menggunakan cara melakukan voting. Jadi nanti misal misal ada beberapa fitur nih. Fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4. Nah, nanti pengguna itu bakal melakukan voting manakah fitur-fitur yang bakal dikerjakan terlebih dahulu. Oke, terakhir ada lagi yang namanya on-chain governance. Nah, strategi ini aturan-aturan dalam blockchain-nya itu disimpan dalam bentuk smart contract.
Oke, di sini saya mau cerita sedikit mengenai DAO attack. Jadi dulu di blockchain-nya Ethereum ada sebuah organisasi yang membuat smart contract. Ya, jadi dia intinya membuat smart contract di dalam jaringannya si Ethereum. Kemudian ternyata ada hacker atau attacker yang menemukan celah di smart contract yang dibuat. Ini maksudnya celahnya itu maksudnya kode smart contract-nya itu ada bugs-nya gitu. Kodenya itu cacat, ada celahnya, ngebugs. Nah, bugs-nya itu ternyata sangat berbahaya. Jadi bugs-nya itu seperti ini. Jadi attacker atau penyerang itu tuh bisa membuat versi lain dari smart contract di bawah kendali mereka. Nah, akhirnya karena si attacker bisa membuat versi lain dari smart contract, maka si attacker itu melakukan pengambilan dana yang nilainya sangat besar. Ini bisa bisa dilihat ya. For 50 juta nih, mengambil 50 juta dolar. Dan ini nilainya sangat besar banget. Kalau saya cek lagi yang di tempat lain ada yang menyebutkan nilai saat itu 72 juta dolar. Ya intinya uang yang diambil itu sangat besar sekali. Nah, kemudian karena adanya kasus ini, si Ethereum itu melakukan banyak diskusi lah. Diskusi, melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan, dan akhirnya apa? Akhirnya adalah si blockchain Ethereum ini memutuskan untuk melakukan hard fork, sorry. Dia melakukan hard fork. Nah, hard forknya ini menciptakan koin yang baru yang bernama Ethereum Classic. Sebenarnya kalau berdasarkan pendapat saya, uh, Ethereum yang asli itu adalah ya Ethereum Classic, bukan Ethereum yang sekarang. Karena apa? Karena seperti ini. Kasusnya seperti ini. Jadi ada nih Ethereum Ethereum jalan masih satu ya. Oke, ini saya gambarin ya. Nah, ini si Ethereum. Nah, Ethereum ini kemudian di sini tuh ada terjadi DAO attack. Nah, di sini terjadi DAO attack. Nah, kemudian ketika melakukan hard fork, Ethereum itu di sini kan ada DAO attack. Nah, si Ethereum ini menciptakan jaringan atau menciptakan koin yang baru. Di sini Ethereum Classic sama Ethereum yang sekarang. Oke, tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi di Ethereum, lalu Ethereum Classic. Nah, hard fork-nya itu ngapain? Hard fork-nya. Nah, hard fork-nya itu adalah dilakukan untuk apa? Untuk mengembalikan dana sekitar 50 sampai 72 juta yang hilang diambil oleh attacker, oleh penyerang. Nah, ini kan di sini nih, Ethereum nih. Dia jalan, terus kemudian ada penyerangan. Dananya kan hilang tuh. Dana yang 50 juta dolar hilang. Nah, kemudian si Ethereum itu melakukan hard fork. Yang mana hard forknya itu yang Ethereum Classic di sini ini di Ethereum Classic itu
Dia itu dana yang 50 juta hilang itu tetap hilang di sini. Nah, tapi di Ethereum yang sekarang, yang jalan itu, yang kalian kenal sekarang, ini dana 50 juta dolarnya itu dikembalikan sama si Ethereum. Seperti itu. Nah, jadi yang hilang dia jadi Ethereum klasik, yang dikembalikan jadilah si Ethereum. Nah, makanya di sini saya bilang sebenarnya yang asli seharusnya adalah si Ethereum klasik. Karena apa? Karena data transaksinya yaitu benar-benar nggak dirubah. Jadi benar-benar pure nggak dirubah sama sekali. Oke, jadi itu contoh DAO attack. Dan untuk hard fork-nya ini, keputusan hard fork itu ada di tangan Vitalik Buterin. Jadi sifat Vitalik Buterin itu dia bukan Vitalik Buterin, sorry, si Ethereum itu dia menerapkan strategi yang namanya benevolent dictator for life. Jadi keputusan final ada di tangan Vitalik Buterin. Walaupun sebenarnya keputusannya itu kontroversial ya. Karena apa? Karena si blockchain itu kan salah satu prinsipnya itu dia kan immutable atau datanya nggak bisa berubah. Tapi di sini di hard fork ini si Ethereum itu mengembalikan dana yang dicuri oleh attacker. Oke, kurang lebih itu aja mengenai strategi pengelolaan blockchain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.